Rob Summers, seorang pemain baseball asal Oregon, harus gantung sepatu karena kelumpuhan pasca kecelakaan sejak 2006. Syukurlah, tahun 2011 silam akhirnya bisa berjalan kembali. Setelah terlibat dalam sebuah uji coba penyembuhan oleh para peneliti, yang salah satu anggota timnya adalah Profesor Reggie Edgerton dari University of California. Nah, orang inilah mentor yang mendesak Gregoire Courtine, seorang profesor sekaligus peneliti, untuk menuntaskan eksperimennya, membuat seekor tikus yang mengalami kelumpuhan bisa berjalan lagi. Itu adalah percobaan yang berlangsung nyaris sepanjang 2012, saat Gregoire Courtine, yang merupakan peneliti utama, sudah bekerja sebagai profesor yang terasosiasi dengan Institut Teknologi Federal Swiss atau EPFL. Namun sebelum berkembang jadi eksperimen jangka panjang, penelitian ini sebenarnya sudah dikerjakan sejak dirinya masih jadi mitra postdoctoral di Brain Research Institute di University of California, Los Angeles, tempat dirinya bertemu dengan sang mentor, Reggie Edgerton. Lalu setelah kemitraan berakhir, Courtine bekerja sebagai staf pengajar di University of Zurich, hingga akhirnya masuk EPFL dan bertemu dengan Leonie Aspot, mahasiswa doktoral yang belakangan dia gandeng jadi tim untuk menuntaskan eksperimen ini. Oke, perkenalannya mungkin sampai di situ aja ya, nanti nggak mau bosan. Sekarang mari kita fokus soal penelitian tikusnya. Nah, sebenarnya area pengujian studi ini hanya spesifik pada kasus kelumpuhan yang disebabkan oleh kerusakan pada sumsum tulang belakang. Karena kalau kalian belum tahu, organ yang satu ini berperan sebagai jembatan yang membawa perintah dari otak menuju tiap bagian tubuh yang bergerak, dan memang punya cara bekerja yang mirip pada tikus dan manusia. Selain itu perlu diluruskan, sumsum tulang belakang ini bukan tulang seperti namanya ya, melainkan jaringan saraf yang letaknya ada di punggung. The backbone, which protects our spinal cord, starts at the base of our skull and ends just above our hips. Makanya, tekanan berlebih yang dapat mencederainya dan beresiko besar menyebabkan kelumpuhan. Nah, untuk menangani masalah ini, Courtine dan rekannya di EPFL melakukan eksperimen dengan bantuan robot dan stimulasi elektrokimia pada sumsum tulang belakang tikus untuk memulihkan kemampuan kendali atas anggota tubuh yang telah lumpuh. Namun, sebelum sampai ke sana, para peneliti harus memahami lebih dulu soal cara otak memberi perintah gerakan seperti berjalan atau menaiki tangga. Paralyzed rats with severed spinal cords to begin walking on their own again. Dan sebagai hasil, mereka menemukan kalau otak dapat mengubah rute perintah motorik atau gerak secara khusus, yakni melalui jalur saraf alternatif yang berasal dari batang otak. Makanya, untuk proses pemulihan, tikus percobaan ini harus diberi perawatan terapeutik. Rangkaian proses ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan jaringan saraf alternatif dan rekoneksi. In one of the most extensive examples observed, it's been able to detour around the injury and reconnect the dormant neural network. What we observe... Dari bagian korteks motorik ke batang otak, lalu dari batang otak ke sumsum tulang belakang. Tapi tentu saja, proses ini tidak berjalan secara instan. Perlu ada rehabilitasi yang intensif agar jaringan saraf dapat tersusun kembali. Nah, itulah gunanya stimulasi elektrokimia atau neuroprotesis, serta teknologi fisioterapi dan proses pemulihan. Baik, ini mungkin sulit dipahami secara teori ya, agak puyeng. Jadi mari kita simak langsung proses rehabilitasinya. Tikus yang lumpuh itu dapat pelatihan gerak di atas treadmill, dengan bantuan penopang dan tali kekang, di mana pada awalnya dia dapat menunjukkan gerakan terkoordinasi. Namun ya, gerakan tersebut bukanlah terjadi atas kendali penuh dari si tikus. Incredibly able to walk again. So this animal was completely paralyzed 5 minutes ago, and now she's doing continuous stepping on the treadmill, and I will go at running speed. Makanya, tim peneliti mengembangkan antarmuka robotik untuk mendukung gerakan hewan ini, seperti cara seorang ayah manusia menggendong anak mereka saat belajar berjalan. Pada awalnya, cara itu belum menunjukkan hasil maksimal. Si tikus memang mampu berjalan saat dipindahkan ke treadmill. But without the brain, here what I call the spinal brain cognitively processes sensory information arising from... Tapi saat dikembalikan ke antarmuka, mereka lagi-lagi akan kewalahan menggerakkan kakinya yang lumpuh. Jadi, para peneliti mulai menurunkan tekanan mental dengan percobaan 1 atau 2 langkah saja. Dan hasilnya, meski ada reaksi kecemasan yang ditunjukkan si tikus,
Pada saat bersamaan, dia juga menyadari adanya pergerakan pada kakinya yang lumpuh. Lalu dari situ jumlah langkahnya terus ditingkatkan tiap hari. Hingga beberapa bulan masa rehabilitasi, sampai akhirnya tikus yang di awal percobaan dalam keadaan lumpuh total bisa mulai berlari mengejar coklat yang jadi umpannya selama pemulihan. We paralyzed are actually able to walk freely over ground in the total absence of electrochemical stimulation of the spinal cord. Nah, eksperimen ini sendiri sebenarnya udah selesai pada subjek tikus dalam waktu setahun. Namun pengujiannya masih berlanjut pada manusia sejak 2018. Setelah sebelumnya sukses juga saat diaplikasikan ke primata non-manusia. Dan tentu ini bukan satu-satunya upaya dalam mencari metode penyembuhan. Untuk kelumpuhan yang disebabkan oleh kerusakan sumsum tulang belakang, pada 2021 silam, tim peneliti dari peneliti Ruhr University Bochum yang dipimpin oleh Dietmar Fischer berhasil juga membuat tikus yang lumpuh kembali berjalan dengan pendekatan yang sama sekali berbeda dengan para peneliti di Swiss. Bukan lagi dengan rangsangan elektrokimia, tapi dengan memicu regenerasi pada jaringan saraf yang rusak menggunakan perancang sitokin yang dalam istilah ilmiah lebih dikenal dengan nama protein hyperinterleukin 6. Yang ditemukan pertama kali oleh ahli biokimia asal Jerman, Stefan Rossjohn. Nah, sitokin ini secara umum memang digunakan untuk menguji sel mana yang bergantung pada sinyal trans-interleukin 6 atau 6, serta memediasi aktivitas proinflamasi dan proses regeneratif. Makanya senyawa ini digunakan dalam eksperimen. Namun sebagai catatan ya, ini bukan zat yang terbentuk lewat proses natural pada tubuh makhluk hidup. Karena ini untuk mendapatkannya harus lewat rekayasa genetika dulu. Dan dalam kasus tikus yang diuji oleh tim peneliti kampus Bochum, mereka mendapat sitokin dengan menginduksi sel-sel saraf dari korteks motorik sensorik untuk menghasilkan protein hyperinterleukin 6 sendiri. Dan demi memenuhi tujuan ini, mereka menggunakan virus yang cocok untuk terapi gen, kemudian disuntikan ke area otak yang mudah diakses. Nah, di sana, virus mengirimkan cetak biru untuk produksi protein yang disebut motoneuron ke sel saraf tertentu. Lalu di saat bersamaan, sel-sel ini akan terkoneksi melalui cabang samping aksonal ke sel saraf ke area otak lain, yang berperan penting dalam proses gerakan seperti berjalan. Nah, hyperinterleukin 6 ini juga diangkut langsung ke sel-sel saraf esensial yang sulit diakses, sampai bisa dirilis secara terkendali, dan dengan demikian pengobatan terapi gen yang menggunakan hanya beberapa sel saraf ini akhirnya bisa merangsang regenerasi aksonal berbagai sel saraf di otak dan beberapa saluran motorik di sumsum tulang belakang secara bersamaan. Sehingga memungkinkan hewan lumpuh yang menerima perawatan ini bisa mulai berjalan setelah 2 hingga 3 minggu. Ini hal yang mengejutkan tentu saja, karena masa penyembuhannya cukup cepat ya untuk makhluk hidup yang mengalami kelumpuhan penuh.